Master, apa kabar? Master siap beraksi, jujur, kompeten, berjaya. Cantik sungguh bunga dahlia. Cakep. Walau dekat, jangan disentuh. Cakep. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pagi ini kita akan sedikit memberikan pembekalan atau pencerahan sedikit kepada adik-adik. Walaupun mungkin di kampus sudah pernah mendapat materi tentang korupsi, mungkin di sini kita mengingatkan kembali ya terkait dengan korupsi. Sebelumnya mungkin adik-adik sudah kenal dengan saya. Saya Nurhayati di sini di BPHN sebagai penyuluh hukum Muhammadiyah, sama dengan Bu Yulia Wiranti, juga dengan Bu Iva Sofia, kami penyuluh hukum Muhammadiyah dan juga sebagai penyuluh anti korupsi. Ya, oke, baik, adik-adik tentu sudah pernah mendengar kata-kata tentang korupsi ya. Pasti sudah tahu ya. Ada yang bisa menyampaikan nggak korupsi itu apa sih? Ayo, siapa yang berani mengungkapkan sepemahaman? Apa salah juga? Kan namanya belajar. Yuk. Ini dari Unsri. Dari Unsri. Ini dari Mau dikasih itu nggak? Unas ya, dari Unas. Ayo, siapa? Nanti kita kasih apa Mbak Lia? Oh ya, kasih pin, dikasih pin. Ayo, korupsi apa sih? Siapa? Sebutin namanya ya. Terima kasih. Perkenalkan sebelumnya Ibu, nama saya Adi Putra dari Unsri. Untuk pengetahuan saya, korupsi itu adalah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh orang atau suatu kelompok yang menggunakan uang negara yang diambil untuk kepentingan pribadinya atau untuk kepentingan kelompok tertentu, Ibu. Iya, kita beri plus untuk Adi ya. Ada lagi pendapat yang lain? Ada lagi dari teman-teman yang lain? Ya, baik. Siapa namanya? Ya, Adi apa Adit? Adi, oh ya, terus selamat Adi dapat pin dari KPK ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ini saya di slide pertama ini menggambarkan ada gambar tikus. Nah, kenapa sih korupsi identik tikus? Kenapa coba? Dari saya kiri, ayo siapa namanya Pak? Atila, ayo kenapa Atila? Iya, kalau tikus suka mencuri, betul ya. Tikus suka mencuri, terus tikus kenapa lagi? Menyebarkan virus, betul. Iya, iya, betul. Jadi korupsi ini diidentikan dengan gambar tikus karena tikus itu yang suka mencuri atau suka menggerogoti, ya kan, menggerogoti makanan, menggerogoti kabel, ya kabel suka digerogoti juga kan. Terus terus menggerogoti kayu ya, lemari kadang ada tikus juga kan. Jadi itu sangat merugikan tentunya ya, merugikan bagi si yang punya. Misalnya kalau kita di petani itu kadang juga tikus juga mengganggu padi yang sedang menanam juga, itu kan sangat merugikan. Nah, ini makanya korupsi diidentikan dengan tikus seperti ini. Lanjut. Oke, jadi ini beberapa kasus korupsi yang terjadi, ini hanya sebagian kecil ya, ya. Hanya sebagian kecil kasus korupsi yang ada di negara kita, itu di Indonesia masih banyak ya sebenarnya. Ini salah satunya tentang kasus timah, terus juga tentang program Indonesia Pintar gitu ya, di Serang, kepala sekolah yang memanipulasi bantuan PIP ya, program Indonesia Pintar. Kemudian juga di Universitas Tadulako itu
ada tindak pidana kerugian negara, itu tindak pidana korupsi yang di bawah kerugian negara mencapai 4,7 M. Nah, ini beberapa kasus. Berangkat dari sini, tadi benar apa yang dikatakan oleh teman kita ya, Hadi. Lanjut Mbak, itu terkait dengan korupsi ini asal katanya adalah dari kata korupsi atau koruptus ya. Korupsi itu memiliki ciri sebagai tindakan yang merusak atau menghancurkan. Tadi ya digambarkan dengan jurusan tikus adalah binatang yang merusak ya. Busuk, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina dan memfitnah. Kemudian dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan corruption, dan di bahasa Belandanya kita kenal dengan korupsi, pakai PI ya belakangnya. Lanjut. Nah, ada lagi beberapa definisi korupsi yang menurut World Bank. Korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Terus juga menurut masyarakat transparansi internasional, korupsi itu sebagai perbuatan tidak pantas dan melanggar hukum oleh pejabat publik, baik politisi atau pegawai negeri, dengan memperkaya diri sendiri atau orang-orang yang terdekat dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan oleh publik. Jadi biasanya melekat pada jabatan ya, kewenangan yang melekat kemudian disalahgunakan. Lanjut, ini menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi lebih luas. Jadi korupsi tidak hanya dilakukan dalam lingkup negara, tapi juga di perusahaan. Ketika Bapak Ibu menjabat sebagai direktur perusahaan, itu juga rentan melakukan korupsi karena ada kewenangan sebagai direktur di situ yang rentan disalahgunakan. Kemudian ini sebagai di Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini lebih jelas bahwa yang dimaksud dengan korupsi ini adalah perbuatan yang secara melawan hukum. Perbuatan yang melawan hukum, memperkaya diri sendiri. Selamat datang, ada Dede ya. Silakan mengambil posisi sebelah kiri aja biar imbang. Ya. Oke. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagai dasar hukum dari korupsi yang kemudian sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ya, kalau tidak salah. Itu korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri yang dilakukan ya untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ya. Nah ini jelas ini. Jadi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi menyebabkan kerugian pada keuangan negara. Ini di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya. Nah, jadi pada intinya unsur-unsur atau komponen dari korupsi adalah yang pertama bahwa korupsi itu adalah suatu perilaku atau suatu perbuatan ya. Kemudian di dalamnya ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Kemudian yang ketiga dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok ya. Dan yang keempat melanggar hukum dan menyimpang dari norma dan moral. Kelima ada itu terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta. Jadi tidak hanya terjadi korupsi itu bisa terjadi di lembaga pemerintah, tapi juga di lembaga swasta. Ya, ya tadi dasar hukumnya sebenarnya dari pertama dari zaman Orde Baru itu sudah ada tentang tindak pidana korupsi, pengaturan tentang tindak pidana korupsi diawali dari Undang-Undang 3 tahun 71 itu di era Orde Baru. Kemudian ada TAP MPR juga ini tahun 98 ya, ketika terjadi reformasi itu karena banyak penyelenggara negara yang korup sehingga dikeluarkanlah TAP MPR nomor
9 tahun 98. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 28 tahun 99. Ini juga sebagai pelaksanaan dari TAP MPR tadi tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN. Kemudian Undang-Undang 20 yang tadi yang utamanya tadi ya tentang delik tindak pidana korupsi itu ada di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, junto Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada lagi PP Nomor 71 tahun 2000, ini tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi ada apabila masyarakat ada yang mengetahui atau mempunyai informasi terkait tindak pidana korupsi bisa melaporkan ya. Kemudian yang berikutnya next Mbak, itu ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang pembentukan KPK, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Terus ada lagi Perpres Nomor 54 tahun 2008 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Terus ada lagi Perpres Nomor 102 tahun 2020 tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan terakhir ini terkait dengan peraturan Permendikbud tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Yang mungkin di tempat kuliah tempat kuliah adik-adik ada ya mata kuliah anti korupsi ya, ada nggak? Sekarang lebih fokusnya ke pidana ekonomi. Oh, pidana ekonomi masuknya. Tapi di situ ada tentang pidana korupsi ya. Oh ya, baik ya, mungkin itu saja sedikit materi dari saya nanti.